Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ketuhanan, artinya Roh Kudus itu membuat hati mereka tuh lentur. Jadi ketika ada rasul dan nabinya mengajarkan, mereka tuh terima. Berbeda dengan Katolik. Katolik itu sudah ada undang-undang baku, namanya magisterium. Itu kalau ditolak, itu bukan Katolik lagi. Tapi kalau kami itu sifatnya fleksibel, gitu loh. Jadi kalau ada ajaran baru, yang nggak ada yang nolak gitu. Beda sama Protestan karena udah dibakukan. Jadi ketika ada beda langsung diusir. Kalau kami enggak, biasa aja gitu loh. Aduh, si Mama Tommy ini kenapa sih Mama Tommy? Janda Mungkin terkutuk. Kak Mama Tommy mau menyanggah, silakan Kak. Mungkin lebih diskusi Janda aja. jelek ini ngapain sih? Ya. Lu Kak, bahas sama lu. kenapa sih Kak Luga? Iya, kau jangan bikin gambar-gambar gitu, janda. Lu udah dibaik-baikin malah ngelunjak lagi. Loh ini dari ini jemaatmu. Nggak usah, jangan tampilin. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau yang saya bang Ya, boleh Pak. bang. Siapa itu? Pak Diem. Oke, silakan Pak Diem. Oh, saya mau tanya Pak Luga. Ya, silakan. Pak Luga, udah pernah ketemu Roh Kudus pakai baju daster gitu nggak? Kok bisa bilang perempuan? Sudah ada 4 orang ketemu Roh Kudus dalam wujud perempuan yang sangat cantik. Salah satunya adalah Pendeta Arastu Sabdono. Terus ada seorang nabi dibawa ke sorga. Roh Kudus adalah seorang ibu yang sangat cantik. Dan ada juga siapa tuh namanya, si Lilis juga. Dia mendapatkan penglihatan. Dia melihat Roh Kudus pakai mahkota sebagai perempuan cantik. Jadi Erastus Sabdono itu yang pendeta besar Protestan itu ya? betul. Kan dia mimpi kan Roh Kudus perempuan, tapi dia akhirnya dia menyangkali sendiri apanya itu. Dia punya mimpi itu. Karena dia takut diusir dari sinode. Akhirnya pun dia diusir dari sinode. Gitu. Karena dia menyangkal Roh Kudus, akhirnya dia takut kehilangan sinode, tapi Roh Kudus membuang dia dari sinode. Sekarang kan dia jadi sampah. Terus kenapa kok bisa titanium itu jadi denom terkaya? Apakah Roh Kudus itu kaya, punya banyak uang? Terus Roh Kudus dapat uang itu dari mana? Kok bisa banyak kali uangnya? Kan ketika kita benar, maka Tuhan memberkati. Tuhan mengatakan kepada saya bahwa kekayaan emas Papua akan saya pakai untuk menginjili bangsa-bangsa, dan Tuhan mengatakan saya akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Nah, artinya Tuhan saya bisa membuat saya menjadi daftar orang terkaya di dunia karena saya percaya Roh Kudus perempuan. Nah, lo penyembah patung, yang ada lo jadi manusia tergembel di alam semesta. Betul? Enggak lah, Katolik itu kaya loh, di Vatikan itu. Kamu jangan mau di framing sama orang Katolik. Saya udah Sekarang cek mana gerejamu? Gerejamu mana? Sebentar. Saya sudah cek kekayaan Katolik itu tembus di 4 triliun. Nah, 4 triliun itu masih tergolong miskin sebenarnya. Karena kenapa? Kekayaan emas Papua yang udah dikeruk oleh Amerika 3,4 miliar ton emas, sekitar 14 kuadriliun, itu total sekitar hampir ditembus 26.000 triliun. Itu 26.000 dibanding 4 aja udah jauhnya bagaikan langit dan bumi. Jadi makanya lu jangan mimpi kalau lu ngaku gereja terkaya. Lu dikerjain. Bohongin lu. Paham? Ya, tapi masalahnya buktikanlah minimal gerejanya Nabi Luga tuh kayak gimana bentuknya. Setidaknya saya berasal dari gereja terkaya. Saya kan berasal dari gereja GBI Gatot Subroto, ya. GBI Gatot Subroto itu asetnya tuh 20 triliun, ya. Cabang Medan asetnya sekitar 2 triliun. Itu gereja terkaya di Indonesia, gereja GBI. Teman-teman saya itu ada di situ. Bahkan 9 naga, tahu kan 9 naga? Itu saya udah ketemu di GBI. 1, Betty Glael, saya ketemu di Glael, Jalan Gatot Subroto, saya udah ngobrol sama dia. Anaknya Eka Cipta Wijaya yang punya Sinarmas, saya ketemu di ada Capital House. Bu, kirim-kirim lah, ntar katanya. Ya udah. Terus apa lagi?
Haritano di Kebon Siri, saya udah ketemu. Terus siapa lagi? Peter Sondak di Menara Raja Wali. Siapa lagi? Itu saya udah ketemu di GBI. Eka Cipta Wijaya lagi kebaktian lansia. Udah umur Sama Trump. 90 tahun. Sama Donald Trump nggak pernah ketemu. Donald Trump itu temannya Haritano Sudibyo. Nah terus lo siapa? Paling Romo yang pakai sendal jepit, kolor. Enggak lah. Tapi kenapa kemarin itu ada sih jemaatnya Nabi Luka itu moto gereja itu ada patungnya Nabi Luka di situ, katanya nggak boleh nyembah patung. Tapi kok ada Nggak patung itu. Nabi Luka? Nggak ada, itu bohong, itu nggak ada. Ada. Kok ada patungnya Nabi Luka? Berhala dong. Nggak ada, udah dibilang nggak ada. Saya nggak bikin patung kok. Kamu kan nanyanya ke saya, jangan nanya ke orang. Udah paham kan? Jadi gini, kalian tuh jangan mau di framing gak gereja Katolik terkaya, enggak. Gereja Katolik ya, itu negara terbesar Katolik itu Brazil, Meksiko, Kolombia. Ini semua negara kartel narkoba, betul nggak, Timothy? Negara kartel narkoba itu kan Brazil, Meksiko, itu orang Katolik semua. Tapi kalau orang Protestan tuh ngeri. Inggris, Prancis, Jerman, Amerika itu negara superpower. Belum lagi Rusia, gereja ortodok. Kalau kalian kan Meksiko, Kolombia, Filipina itu semua negara orang susah. Jumlahnya memang 1,4. Apa artinya 1,4 kalau semua orang susah? Yang aja kan ngerepotin doang. Ngasih makan lah, betul? Kok bisa ngerepotin? Orang kalian yang ngerepotin numpang-numpang ibadah di gereja kita, di garasi, di parkiran, kalian numpang-numpang. Siapa numpang di... Banyak sekte-sekte baru kayak gini tuh numpang ibadahnya di Begini. parkiran gereja Katolik. Kok Kapan bilang itu? miskin? Siapa? Banyak, Marsion, Titanium. Udin, ya dengerin ya. Saya itu ada tinggal di Jakarta. Saya sudah kenal semua gereja Katolik ya. Santo Yohanes Penginjil di Blok M, Gereja Santa di Blok S ya. Enggak ada tuh orang Kristen numpang-numpang di situ. Saya kenal semua PDKK Katolik yang di di Plaza Sentral, Bulungan. Saya sering ke situ. Justru kalian yang pakai lagu-lagu kami. Gue heran nih, loh, ini kayak gereja gua nih, lagunya semua lagu-lagu kami. Betul? Kayak kemarin kau sama RK, kau nyanyi lagu siapa tuh? Lagu Katolik apa lagu kami yang kalian pakai? Yang ada Lagu memuji Tuhan Yesus, lagu memuji Tuhan itu Yesus. ciptaannya orang karismatik, itu bukan ciptaan gerejamu. Kalau gerejamu kan lagunya kan begini. Marilah kita memanggil Santo. Lagumu mana enak? Paham? Lagu aja lo minjem. Padahal lagu Kalau kami ini dari zaman para rasul kayak gitu, kok kamu menghina sih? Itu bukan lagu zaman para rasul, itu lagu ciptaannya juga banyak, kayak Bing Crosby, Senang Bersama Yes. Itu kan lagu-lagunya Protestan. Kalian pinjam lah, kalian akui jadi punya kalian. Nggak usah bawa-bawa. Sekarang aja lagu-lagu kami kalian pakai semua. Makanya jangan merasa diri paling jago gitu. Kalender aja lu pakai, itu kan kalender Katolik. Kami kalau main musik pakai drum. Kenapa sekarang di gereja Katolik pakai drum? Ada. Kenapa nggak pakai piano aja? Nggak ada, tetap pakai organ. Mana ada pakai? Ya udah, jangan pakai drum ya. Nggak asal pakai organ aja loh. Jangan sampai lo pakai drum, pakai bass, pakai trompet, pakai Nggak mungkin saxophone. lah, berisik, emangnya konser. Emang konser kok. Konser kan kita kan harus konser di hadapan Tuhan, memuji-muji Tuhan. Emang ada ayatnya? Ada, bertepuk tangan lah segala bangsa. Siapkan Bunyikanlah. alat-alat. Ini kita Mazmur 150. Pujilah Tuhan dengan rebana, pujilah Tuhan dengan kecapi dan gambus. Hai Ya, harusnya seluruh pakai itu. Harusnya pakai itu, jangan pakai drum. Itu modern, harusnya Loh, sesuai kan- di zaman dulu lah. Aduh, nih orang. Ya, kita kan sesuaikan dengan zaman sekarang dong. Emang lu Bisa harus masih sesuai kita. gereja Nggak boleh jadul. dirubah-rubah. Nggak Nggak boleh gitu dirubah-rubah. caranya menafsirkan kitab. Tuhan tidak melarang apabila nanti udah ada modern. Jangan kalian pakai modern.
Kemodernan itu juga kan dari Tuhan. Merubah itu Aduh, udah, kalau udah, nyembah patung aja lo sono, goblok. Allahnya kelewatan. Makanya lo nggak dapat suami lo. Toh habisnya kelewat tolol siapa laki-laki yang mau sama lo? Udah bawel sesat lagi. Gimana mau dapat suami? Tolong host. Ya, silahkan. Mungkin perkataan-perkataan yang berat-berat gini, berat ini Bang Luga. Saya tetap Makanya gini Bang Timothy gini, Abang kalau tidak mau perkataannya berat, Abang jangan buka sesi denom, jangan. Abang buka sesi pengajaran Alkitab aja, yang nggak ada debatnya. Itu pasti bahasanya halus. Tapi kalau Abang sudah buka sesi denom, itu resikonya gede. Ya kayak begini, di mana-mana sesi denom tuh begini. Tapi kalau Abang misalnya nggak mau Bang, saya mau yang sopan-sopan yang baik-baik, Abang masuk grup pengajian, nggak ada di situ maki-makian. Di situ semua terdiam, apa kata ustadz, apa kata pendeta itu diam. Pengajian aja Bang Jadi ya. jangan, iya makanya lo jangan samakan komal denom sama komal pengajaran Alkitab. Lo harus siap ngambil resiko. Nah kalau lo misalnya tidak mau, misalnya ada kata-kata kasar keluar, maka lo harus turunin yang memancing kata-kata kasar. Misalnya nih, gue udah baik-baik nih, ada yang mancing. Nah, lebih baik dia turunkan, nanti sebelum keluar kebun binatang itu nanti menyerbu dia, yang lebih baik dia turunkan. Karena orang kalau dipancing, artinya gini loh, sama kayak singa lagi tidur, terus dicolok-colok, yang salah siapa? Yang salah yang nyolok. Jangan salahkan kalau nanti harimau tuh bangun, lo dimakan. Nah begitu. Jadi saran saya kalau memang dia belum mampu, apalagi mungkin dia masih berzina, masih bercabul, terus ngomongin firman, takutnya Tuhan yang ngamuk, Tuhan yang marah sama dia. Jadi melayani Tuhan ini harus hidup suci, hidup kudus, nggak boleh aneh-aneh. Berarti Nabi Luka ini nabi atau singa sih? Bingung aku. Jawablah Bang. Ya singa yang lagi yang lagi nyantai, ingin memangsa hiena, tiba-tiba lo datang menyerahkan diri lo, ya lo dimakan. Jadinya ketika lo dimakan lo salahin orang, udah juga kasar mulutnya. Gue nggak akan kasar kalau dia misalnya ngomongnya baik-baik, tapi kalau sudah mulai dia memancing, ya jangan salah lo dirobek mulut lo. Hanya Nabi itu tipu. Enggak. Nabi sama pendeta beda. Gini. Tadi saya nggak ada maki-maki, lu maki-maki gue, bohong lu. Gini, Nabi sama pendeta tuh beda. Kalau pendeta, sebentar dulu Bang. Sebentar dulu ya. Kalau pendeta, dia sifatnya ngomong, ya. Kalau pendeta itu sifatnya ngomong. Tapi kalau Nabi itu dari dulu sifatnya negur dosa. Jadi jangan samain. Paham kan? Kalau pendeta, dia biasanya terlalu banyak kompromi demi bisa memeluk jemaatnya. Tapi kalau Nabi enggak. Nabi itu memang kerjanya memang negur dosa. Jadi memang nyakitin. Nah kalau belum sanggup menerima Nabi sebagai pembicara, mending nggak usah gitu loh. Gitu. Jadi jangan anggap sifat Nabi seperti sifat pendeta. Salah, lo salah sendiri. Kalau Nabi itu kerjanya ngerobek mulut Dajjal. Nah kalau lo misalnya ada Dajjal di dalam diri lo, kalau lo dirobek jangan marah. Kok Nabi kasar sih? Hampir seluruh dunia bilang gua, kok Nabi kasar? Di mana-mana tuh Nabi kasar. Beda sama pendeta. Kalau pendeta, lo maki-maki dia, lo tetap disayang sama dia. Begitu. Ada pendeta kutub. Berarti menurut Luga berarti pendeta tuh lebih tinggi dari Nabi gitu. Pendeta lebih tinggi sedikit dari Nabi. Sekarang kok salah. Nabi kalau pendeta lebih tinggi dari pendeta. Derajatnya dari Nabi, kenapa pendeta bertengkar dengan sama pendeta? Ya, karena terus pendeta ada itu, terus kalau ada pendeta ngutuk-ngutuk itu gimana? Luga ini ngarang-ngarang doang ini. Silahkan Ngarang ditanggapi. bebas. Makanya kan saya bilang si pendeta Alek pertama-tama dia ngutuk kan. Nah sekarang dia berani ngutuk nggak? Udah nggak berani lagi. Dulu dia berani 90%, sekarang sudah tinggal 30%. Itu membuktikan kalau Bang Lugani ngarang bebas gitu loh. Masa ya Nabi lebih rendah dari pendeta? Salah. Nabi lebih tinggi dari pendeta. Nah ini membuktikan kalau
Bang Luga ini hanya omong kosong gitu loh. Tadi saya Artinya salah hanya ucap, Nabi hanya itu banyak lebih bicara, tinggi. hanya banyak bicara, omong kosong gitu loh. Aduh, kamu asal ngomong aja nggak ada datanya gimana sih? Dan mungkin itu Loh, kan emang karena- kamu pakai data juga? itu karena Pak Luga itu kan nabi juga manusia, mungkin dia salah lidahnya itu Pak. Oh tidak Bang, gini Bang, kalau Nabi Nggak ini bisa kan ucapan Bang gini, ucapan seorang murid Kristus itu nggak boleh. sebentar ya, gini, Nabi ini kan tugasnya adalah melawan guru palsu, betul? Kalau pendeta tugasnya membimbing jemaat, jadi pendeta cenderung dia ngomong halus karena yang dihadapin jemaat. Kalau pendeta, ini yang dihadapin bukan jemaat. Pertama, anjing gila rabies. Kedua, lonte neraka. Ketiga, pengocop peler dajal. Nah, berhadapan dengan ketiga makhluk ini memang harus keras, betul? Nah itu asumsi semua, nggak ada Contoh, kebenarannya. si Sinarpan ini kan, dia ini kan pantatnya kan sering dimasukin peler dajal, makanya dia selalu goncang Nah ketika inilah Nabi itu omong ngomong. kosongnya Luga tuh omongnya kosongnya di situ. Sebut-sebut Kan orang, dari cara sementara dirinya bicaramu enggak. kalau kau sering disetubuhi dajjal itu kelihatan bro, kamu akan selalu kontra dengan para nabi. Loh, yang kontra sama Nabi kan Luga tadi. Sekarang Yang saya tanya, mengatakan Nabi lebih sekarang rendah saya dari tanya. pendeta. Oke, sekarang saya Kok sekarang saya bilang nabi menuduh lebih tinggi orang dari lain pendeta. yang kontra dengan Nabi, inilah menunjukkan kalau Luga Oke. itu omong kosong. Saya berdoa Tuhan Yesus menampakkan diri pakai jubah emas dengan wajahnya seperti sinar matahari di menara doa lantai 22. Saya berdoa dengan tangan saya rali, lalu Yesus berbicara kepada saya. Menurut kamu itu bohong apa benar? Kalau tidak ada pakai data ya salah semua. Kau pakai data, maksudnya data apa? Maksudnya lu mau gondang lo supaya lo juga ngelihat gitu, peler gitu. Iya, kalau kamu ngomongnya hanya Ya masa asumsi gua terus, berdoa ya ngundang salah. lu sih, lu udah gila apa ya? Masa orang berdoa di kamar terus Ini- ngundang-ngundang dia ini gitu? menunjukkan Anjing Luga ini gila kau ini. kosong. Orang berdoa itu sendiri di Ujung-ujung kan kamar. kata-katanya kan tidak mencerminkan murid Kristus. Kan Ujung-ujung saya bicaranya. bilang. Selalu berkata-kata yang tidak enak. Kenapa didengar. saya Nggak berkata-kata yang pantas tidak kamu. enak? Karena kamu itu di mata Tuhan kan tuh kamu lonte. Emang kamu tahu posisi saya gimana? Saya tahu. Sekarang saya tanya. Justru menurut kata-katamu kamu, itu mencerminkan kata-katamu itu yang mencerminkan hal seperti loh, yang kamu karena katakan gitu kamunya loh. sendiri yang lonte. Jadi saya menegur Ada kamu. kata-katamu sendiri yang mencerminkan dirimu begitu, bro. Aduh, ini orang dari tadi udah diajarin kan saya bilang Kata-katamu saya sendiri yang seorang. mencerminkan bahwa kamu itu seperti itu yang kamu katakan itu Oke, sendiri gitu loh. sekarang kutanya Kata-katamu sama saja kamu nggak ya. benar. Sekarang kutanya sama kamu. Adalah nggak- misalnya nggak perlu lonte. tanya. Lalu Kata-katamu lonte ini sendiri ketangkap sama sudah Satpol tidak baik PP. gitu loh. Ketika Satpol PP ini nangkap lonte ini lagi di razia, pantas nggak lonte mengatakan, kamu kok kasar? Kamu kasar dong. Kamu harusnya sebagai Satpol PP nggak bisa kasar. Apakah harus seperti itu? Dia kena razia, lagi melacur di salah satu tempat prostitusi, lalu Satpol PP nangkap dia, dan ketika dia tangkap Satpol PP, lalu pelacur ini ngomong, saya ini kamu jangan kasar dong, kamu kasar sama saya lagi main, kamu tiba-tiba gerebek saya, salah nggak? Yang salah siapa? Satpol PP-nya apa pelacurnya? Yang salah siapa? Saya tidak ini mengatakan benar, ibarat tidak kata bisa Satpol mengatakan benar PP, salah, karena semua- kamu pelacurnya yang lagi melacur di dalam gereja, makanya saya tangkap kamu. Ketika saya tangkap kamu bilang saya kasar. Yang bisa mengertikan bahasa kamu itu ya kamu sendiri, Luga. Makanya Karena kamu saya sendiri yang bisa bilang, bercerita, bisa saya bernarasi. seorang nabi, Tuhan memberitahukan kepada saya kalau kamu itu siapa. Tuhan bilang kamu itu pelacur gereja, pelacur rohani, Bang dengan Luga. doktrin-doktrin yang sesat. Bang Luga. Ya, silakan. Bang Luga, itu kan abang kan tadi bilang abang kan nabi, Bang. Betul. Nah, gimana caranya kami bisa memvalidasi kalau abang itu nabi, Bang? Oke, satu, dia harus mendapatkan mimpi dan penglihatan berkali-kali. Saya sudah sering beberapa kali ditampakkan diri oleh Yesus Kristus baik dalam penglihatan maupun dalam mimpi.
Terus yang kedua, saya pernah adu mujizat dengan pemilik 28 jin, itu jarak 1 meter, saya tengking, badan saya keluar api dan dia pingsan dan dia murtad. Itu namanya si Abi. Yang ketiga, saya mendoakan orang kista sembuh, saya mendoakan orang bisu bisa berbicara. Dan Tuhan sering berbicara kepada saya, dan saya pun sudah berdebat dengan petinggi-petinggi Islam dan mereka sudah akhirnya menyerah dengan saya. Dan saya memberikan Menghidupkan orang mati bisa nggak bang? tim saya, Pak Uta Barat, wakil saya itu udah pernah membangkitkan orang mati. Teman saya juga masih dalam satu tim saya, Pak Daniel, 3 orang mati dibangkitkan. Dan dia bernubuat, kamu akan meninggal dan tepat 1 tahun kemudian dia orangnya meninggal. Tim saya juga namanya Dalton, ya. Waktu itu ada yang menghujat saya sebagai nabi palsu, lalu Dalton bernubuat, beberapa hari lagi kamu akan meninggal. Lalu orang ini marah dan apa yang terjadi? Orangnya meninggal. Ada satu pastor band juga selalu menghina saya sebagai nabi palsu. Dan saya bilang, kamu gak lama lagi meninggal loh. Apa yang terjadi? Dia bilang, saya masih berdiri 40 tahun lagi. Dan apa yang terjadi? Orangnya meninggal 3 hari kemudian. Jadi sudah banyak orang-orang tewas, itu saya nubuatkan. Waduh, dari nubuatnya Bang Luga tewasnya ya? Iya, tim saya yang berdoa dengan saya namanya Rali. Dia juga dituduh nabi palsu sama seperti saya. Apa yang terjadi? Yang nuduh ditabrak kereta api, mulutnya masuk besi, ketancap ke mulutnya. Gokil. Mati di tempat. Berarti tidak bisa sembarangan dong kalau ngomong dan Pak Luga ini. Pendeta atau nabi saya bilang ini? Saya rasul. Rasul dan nabi itu ya, kalau rasul udah merangkap. Berarti seperti Paulus gitu Bang Luga nih. Iya, rasul itu kan nabi juga, tapi nabi itu belum tentu rasul. Karena rasul itu pekerjaannya lebih banyak daripada nabi. Kalau rasul harus mengajar, harus merintis gereja, harus memimpin jemaat. Kalau nabi kan enggak, cuma mimpi nyampein pulang. Berarti Pak Luga ini di standing di mana? Nabi apa rasul? Saya masuk di 24 tua-tua. 24 tua-tua itu di situ ada Rasul Petrus, juga di situ ada saya. Wah, gokil. Tuh. Keren banget. Gokil banget. Hidup nabiku. Setingkat Petrus. Wih. Makanya banyak orang mengatakan kepada saya, Bang Luga suksesi dari mana? Saya yang ketua suksesi, saya bilang. Pak Timothy, Pak penonton, disclaimer ya, Petrus yang dimaksud Pak Nabi Luga ini Petrus yang dari Afrika. Jadi Pak Petrus ya, Bukan. Rasul Petrus. 24 tua-tua itu adalah 12 rasul murid Yesus. Yudas penggantinya Paulus. Lalu 12-nya lagi adalah 12 rasul hujan akhir. 12 rasul hujan akhir adalah 1 Yahudi 11 campuran. Dan yang 11 campuran ini berasal dari bangsa-bangsa dan itu paling banyak dari Indonesia. Di Indonesia udah ketahuan 3 orang. Yang pertama, Pendeta Yusak Cipto. Dia pernah mengaku salah satu 24 tua-tua. Yang kedua, ada seorang ibu dibawa ke neraka namanya Ibu Selomita. Dan Selomita ini bertemu dengan malaikat, lalu malaikat berkata bahwa ada 12 hamba Tuhan yang duduk di atas tahta. Dan salah satunya adalah pendetanya dia. Dan salah satu yang duduk di 24 tua-tua ini yang lagi ngomong sama kau. Paham? Jadi jangan bilang Luga suksesinya dari mana. Kepala bapak kau suksesi, aku yang punya suksesi. Poler, ngerti? Anjing gila kau. Gokil. Harus ada bukti dasar Kau sejarah loh Pak perlu bukti. Luga. Kau kejandaan, Nggak kamu bisa. tetap akan menjadi janda sampai mati, itulah buktinya. Kalau kau nggak bertobat. Pak Luga, Ya. bagaimana kalau ada tiba-tiba nih orang tuh kalau ngomong, ah bapak ini halu. Gimana itu Pak? Sudah ribuan orang mengatakan saya halu dan ribuannya semua bangkrut. Salah satunya Edis TV yang sekarang lagi ditipu 30 juta, duitnya nggak dibalikin dan nangis-nangis. Dan Bom-Bom juga sudah ngegembel. Terus si Sopiatul juga udah hampir ngegembel semua. Rudy Yohanes tadinya yang sumbangannya sampai 2 miliar, sekarang udah makan nggak makan. Itulah bukti karena dia melawan saya sebagai nabi. Dulu waktu saya debat 4 tahun yang lalu, dia ngatain saya nabi palsu. Sekarang si Rudy Yohanes sudah mengatakan, dari mana laku kawan? Aku sekarang udah nggak ada sumbangan lagi. Aku juga udah makan nggak makan. Itulah salah satu bukti. Dan sudah hampir puluhan pendeta yang bangkrut. Ada satu namanya pendeta Dani Kastanya. Dia mengatakan saya, kubunuh kau ya. Apa yang terjadi? Donaturnya mundur, dicabut, dia akhirnya naik busway sekarang. Udah ngegembel, banyak banget. Bang Luga disiapkan dari nabi itu sejak kapan Bang? Sama Sejak ini dari Bang. kandungan, Ini abang lagi seperti di mana Simpson. nih? Seperti Simpson. Dari lahir Bang, dari lahir. Nazir ya. Oh berarti Nabi Luga ini anak Roh Kudus. Dikandung dari Roh Kudus Saya tanpa hamba hubungan badan. Tuhan, hamba Tuhan monyet. Aduh.
Asal mangap aja nih si. Kau perempuan jangan asal mangap kau. Kamu tenang dikit. Bertanya Nabi Luga, apa salahnya aku bertanya? Aku nih awam yang lagi penasaran gitu loh sama Iya, Nabi orang lagi Luga. belajar ini bang, mempelajari histori abang. gitu. Yaudah, silakan. Pak Luga, mohon maaf sebelumnya Pak Luga. Ini misalnya gini Pak Luga, ada Komal yang bilang sebut saja Fides itu Pak Luga. Dia tiba-tiba bilang saya juga nabi, itu gimana kami? Apakah kami harus percaya juga Pak Luga? Gini, kalau ada yang ngaku nabi, biasanya belum pernah sih saya lihat nabi yang dia tidak mau mengakui 24 tua-tua. Karena sifatnya nabi kan penglihatan. Jadi kalau ada orang mendapatkan penglihatan yang sifatnya mengerikan seperti 24 elders, itu mereka biasanya akan tunduk. Dan lo lihat kan ketika gue mengaku 24 tua-tua, ada nggak pendeta-pendeta besar yang komplain? Kan diam kan? Niko, Pariaji, Mantova. Philip Mantova aja sama gue segan. Gitu loh. Apalagi Islam aja sama gue udah pada cium tangan. Yang ditakutin sama Gilbert. Nah Gilbert doang yang nggak berani mau menyamperi gue. Karena gue terlalu radikal. Kalau Edis masih masih bisa kompromi. Makanya Gilbert nemuin Edis. Kenapa Gilbert nggak berani nemuin gue? Karena kalau Gilbert nemuin gua, dia kan gua hajar. Makanya dia cari aman. Dia cari apologet yang bisa diatur. Contoh Elia Miron. Siapa lagi? Edis. Itu bisa disetting sama donatur. Yang penting lo ada duit. Tapi kalau gua nggak bisa. Makanya mereka tuh nggak berani. Makanya seluruh donatur mereka juga akan gua angkut, yaitu 9 naga. Oke, Bang Luga, ini dari host dulu lah supaya nanti yang lain. Oke. Berarti Bang Luga ini, contoh tadi kan ada pendeta, ada romo, terus ada yang lainnya. Apa yang ciri khas Bang Luga, yang spesial dari Bang Luga lah gitu? Tadi satu penglihatan, oke lah, masuk. Selain itu apa lagi Bang, yang mungkin saya berbeda dari yang lain ini gitu? Iya, saya menolak tanda binatang. Ya, Nabi satu-satunya yang ada gila-gilanya. Sebentar. Dijawab dulu. Saya menolak tanda binatang yang dimana hampir 90% gereja sudah menerima tanda binatang, yaitu vaksinasi. Siapa di sini yang udah vaksin? Oh, vaksin tanda binatang. Oke, baru dapat info. Itu Oke, Bang. microchip, itu nanobot. Nanobot itu barcode-nya itu 666. Jadi kalau orang udah divaksin, itu tinggal nanti ditambahin microchip, udah lo jadi manusia setengah robot, alien. Nah, itulah yang tertulis di dalam Wahyu pasal 13. Barang siapa memakai tanda itu tidak bisa membeli dan menjual. Dan ternyata Gilbert, Niko, Philip Mantova itu udah terima vaksin. Makanya mereka diam kan sekarang kan. Udah nggak keluar-keluar kayak dulu kan. Sekarang yang keluar-keluar gua karena gua menolak tanda binatang. Vaksin apa yang mereka terima Bang Nabi? Kalau boleh tahu Bang Nabi. Ya namanya kan mereka takut pemerintah mau booster tingkat 50 diterima daripada gereja mereka disegel. Lah kalau imunisasi bayi gimana Nabi? Enggak, kalau imunisasi bayi itu masih ibarat kata masih sejenis obat biasa. Mereka belum melakukan agendanya. Makanya ketika ada vaksinasi, Tuhan kasih penglihatan kepada para nabi kan, jangan vaksin, tapi karena lebih takut kepada pemerintah, maka hampir 90% pendeta-pendeta itu divaksin, hampir 90%. Jadi ketika mereka sudah divaksin, mereka sudah tidak berkiprah sehebat dulu. Lihat Niko, lihat Pariaji, lihat siapa tuh. Jadi TV itu udah vaksin ya Bang Nabi? Ya udahlah, gimana sih pelernya jadi vaksin? Itu binatang. Budi Asali? Udah, tanya aja sama mereka pasti udah. Esra Suruh aja divaksin, Mel Atok divaksin kok. Oh, oke. Baik Bang Luga. Pak Timothy. Iya, Pak. Luga itu di dunia nyata adalah sampah masyarakat. Waduh. Kita ngomong gitu Pak Jimbo. Nanti dikonfirmasi sama Pak Luga. Lanjut Pak Jimbo. Pak Jimbo Saya itu udah masuk TV One, manusia peler. Coba cek saya di TV One, ada nggak? Goblok kau. Itu berita kriminal. Kok berita kriminal? Buktinya gue diundang api, gue dipeluk-peluk. Bang Nabi. Ya. Boleh tanya nggak Bang Nabi? Ya silakan. Ini Bang Nabi, hari ini kan ada berita duka Bang Nabi. Hari ini ada di Pulau Flores itu ada gempa. Nah, air lautnya itu Bang Nabi surut. Bisa nggak Bang Nabi naikin air laut itu?
Itu air, soalnya air laut itu yang biasanya kan Lu itu udah urusan penuh, Tuhan, itu udah kutukan Tuhan. Sekarang itu kering. Apaankah? Waktu kan dekat kejadian dengan itu, Tuhan. Bang Nabi kan udah pulang dari surga. Bang Nabi Kira-kira bisa nggak dikasih lebih dengan penglihatan oleh Tuhan? Tuhan juga. Itu mah kesulitan. Gini aja, nih Mama Tommy nih. Satu-satu jadi janda, bertanya. jadi lagi. Jadi bini orang bisa nggak lo? Waduh, saya nggak bisa. Kalau dia bertobat dan dia mau diarahkan, gue yakin dia cepat dapat suami kok. Oh. Ada waktu itu salah satu murid saya, dia saya bantu, tapi dia akhirnya membelok masuk denom lain. Dia masuk denom oneness. Apa bang? Apa yang terjadi? Ya dia jadi bunting lah. Bunting ditinggalin sama pacarnya. Nah, jangan sampai kayak gitu terjadi. Itu ada lagi satu lagi. Saya sudah mendoakan dia. Kamu ikut saya, ikut pengajaran saya. Dan dia ketika dia dapat duit besar yang diundang pendeta-pendeta palsu. Apa yang terjadi? Dimuntingin sama bapak tirinya. Jadi artinya ketika lo menolak Nabi, maka kutuk itu akan terjadi ke sama lo. Nah, kalau si Mama Tom ini kan tidak punya pacar, tidak punya suami, gue bilang sama lo ikutin nasihat para nabi supaya lo bahagia hidup lo. Kalau kayak gini kan luntang lantung, nggak jelas, terus menghina gue lagi. Udah. Bang Luga, maksudnya abang kan memberikan saran tuh sebagai nabi, kasih dong tipsnya apa aja gitu. Ya tipsnya jangan menolak gue dulu sebagai nabi, itu dulu. Kan dasarnya kan itu. Sama seperti Yohanes Pembaptis, ya, sama seperti Nabi Elia. Yesus bertanya, murid-murid Yesus bertanya, Tuhan, bukankah Elia akan datang? Yesus berkata, Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal mereka dan memperlakukan sesuka hati mereka. Nah, itulah yang terjadi zaman sekarang. Pertolongan itu sudah datang, tetapi orang tidak mengenal, bahkan memperlakukan Nabi itu sesuka hatinya. Apa yang terjadi? Akhirnya jadi terkutuk lah jadinya, ngegembel. Kan sudah garisnya Nabi itu selalu mati martir. Berarti kan Nabi Lukas siap dihukum, dibunuh, dipun-pun. Mau dibunuh mau nggak dibunuh itu bagi Nabi itu hal biasa. Itu nggak Ya terlalu sudah, penting. makanya Nabi Lukas kalau dihujat ya sudah diterima, itu sudah Nggak resiko bisa menjadi begitu. nabi. Tapi kan gue udah bilang sama lo, setiap yang menolak Nabi itu biasanya itu para pemimpin-pemimpin agama. Masih ingat gak Yesus? Yang nolak Yesus siapa? Emang ada preman nolak Yesus? Nggak ada. Yang nolak Yesus biasanya itu pemimpin-pemimpin agama. Sama yang menolak Nabi juga itu berasal dari pimpinan agama. Makanya kan ini kan semua orang beragama semua ini. Tapi nasib mereka lah yang paling sial di alam semesta ini. Udah masuk neraka paling jahanam, hidupnya paling gembel, paling terkutuk. Tapi Nabi Luka nih nabinya Kristen apa nabinya Hindu apa nabi Islam nih bang? Kan gue bilang duduk di 24 tua-tua. 24 tua-tua itu mewakili seluruh zaman, dari zaman Adam sampai kiamat. Gimana sih lo? Ya Romo Almansa ini gimana sih? Udah dijelasin dari tadi, terima dulu Nabi Luga, baru kutuknya tidak akan terjadi. Saya dulu udah nerima, tapi saya tetap nggak laku-laku, nggak nikah-nikah. Ya karena lo masih kadang-kadang bersundal dengan penganut-penganut patung. Kadang-kadang lo terpengaruh. Akhirnya apa? Akhirnya kemarin putus, ngegembel lagi. Jangan sampai lo jadi lonte. Bang Luga, kalau Bang Luga ini ajarannya Yesus kok beda sama gereja-gereja yang dari dulu ada? Bang Luga bilang 3 Tuhan, gimana ini? Kan beda tuh. Iblis itu bukan menghancurkan dari luar atau beda iman, tapi dia juga menghancurkan dari dalam. Justru yang dari dalam ini yang paling setannya paling gede. Kalau misalnya agama lain itu berkata setannya bintang 1, tapi kalau dari dalam itu mainannya itu bintang 3, bintang 4. Makanya 2 setan terbesar itu mainnya di Katolik, yaitu Rosa dan Maria Marguela. Maria Marguela ini adalah setan perempuan yang tinggal di Samudra Pasifik. Dialah yang menciptakan doa Salam Maria.
Lalu setan nomor 2 yang terbesar itu adalah Rosario. Rosa, namanya Rosa. Makanya ada doa Rosario. Kenapa dua doa ini ada di dalam satu agama? Karena di situ yang main jenderal semua. Oh. Pak Ngeri, kan? Timoteo jadi pucat kelihatannya nih. Takut Pak Timoteo ya? Itu Mungkin saya perlu nanti dapat ilmu baru. gini, Timotius nanti kamu baca di Google, namanya Sekolah Rahasia Lucifer. Itu mungkin di namanya. Nanti kamu di situ dijelaskan bahwa doa Salam Maria itu yang ciptain adalah namanya Maria Marguela. Maria Marguela ini adalah sosok setan perempuan terjahat di Samudra Pasifik. Dialah yang menciptakan doa Salam Maria. Salam Maria itu bukan ditujukan kepada Ibu Yesus, tetapi ditujukan kepada Maria Marguela. Makanya dia bikin patung kan. Maria Marguela aja Bang Nabi. Makanya Maria Marguela di dalam Wahyu pasal 13 dikatakan binatang yang keluar dari dalam laut. Ingat, laut itu Samudra Pasifik. Dia akan membuat patung. Sama kan? Oh. Dia akan membuat patung. Kenapa dia selalu pengen buat patung? Ya itu Wahyu pasal 13. Binatang itu adalah Maria Marguela. Dia punya tanduk 10 dan bertanduk berapa tuh ya? Lupa saya. Itu adalah dia akan menguasai raja-raja. Dia sendiri adalah setan perempuan, makanya dia bikin patung. Dan dia pengen semua orang menyembah patungnya. Maksudnya tumbuh tanduk ini di mana? Di kepalanya semua? Apa gimana? Jadi itu artinya bahwa binatang yang keluar dari dalam laut ini atau Maria Marguela ini, dia akan memegang 10 raja. Dia akan memegang 10 pemerintahan. Lo ketawa-tawa lo ya. Nanti bisa dibaca kesaksiannya nanti di Google, namanya Sekolah Rahasia Lucifer. Jadi Mukendi ini adalah mantan dari murid Rahasia Lucifer. Jadi ketika dia menjadi murid Rahasia Lucifer, dia disuruh kerjasama dengan Maria Marguela. Nah, jadi dia sangat kenal dengan Maria Marguela. Nah, dari dia lah gua tahu bahwa yang menciptakan doa Salam Maria itu Maria Marguela. Pak Luga. Iya. Pak Luga. Iya. Mohon maaf Pak Luga sebelumnya. Itu kan tadi Pak Luga bilang Sekolah Rahasia Lucifer kan? Oh ya. Tapi kok ada di Google, berarti nggak rahasia lagi dong dia Pak? Betul. Karena si Mukendinya waktu itu dia adu mujizat dengan seorang pendeta Afrika, dia kalah. Lalu dia bertobat, lalu dia ceritain lah ketika dia menjadi murid Rahasia Lucifer. Karena dia adu mujizat, dia kalah. Dia kalah dan dia bertobat dan dia sekarang jadi penginjil dunia. Nah, bukunya yang terkenal itulah Sekolah Rahasia Lucifer. Terus Kira-kira itu yang ada beasiswa kedua, nggak Pak Luga? Di Sekolah Rahasia Lucifer itu apa? ada program beasiswanya juga nggak? Oh, itu cuma pilihan-pilihan aja dan mereka jadi dukun-dukun terkenal di Afrika. Namanya dukun voodoo. Oh, kirain kan kalau ditarik-tarik orang gitu kan, biasa kan rekrutmen gitu Pak. Bisa juga, tapi biasanya itu dari satanik. Kamu tanya-tanya si Mongol stres lebih tahu itu kalau masalah itu. Oh. Tapi Ya. sorry Bang Luga, kalau Nabi Luga mengakui Mongol stres kan? Maksudnya dia juga berkhotbah loh. Iya, dia juga mantan jenderal gereja setan dan apa yang diomongin itu betul kan. Lucifer kan punya hierarki kan. Dia bahkan di atasnya Lucifer masih ada yang namanya Satan. Satan itu dari archangel, penghulu malaikat. Kalau Lucifer kan dari golongan serafim dia. Jadi yang lebih ganas ini yang archangel itu yang namanya Satan. Nah, tapi yang Maria Marguela ini bukan di grupnya Satan. Maria Marguela ini ada di grupnya Lucifer, yaitu Maria Marguela sama Rosa. Nah, itulah yang megang Katolik sekarang. Makanya orang demen banget doa Salam Maria itu adalah doa kepada Maria Marguela, yaitu ketua dari iblis perempuan di Samudra Pasifik. Wah. Mungkin Pak Au mau membantah, kayaknya sepertinya mau memberikan gimana? Setuju Nggak Pak? bisa lah dibantai itulah. Kecuali Ya. dia mantan muridnya Lucifer. Ini cuma jemaat-jemaat mingguan ngapain? Luga kan dulu mantannya itu admin grup WA AO dulu 4 tahun yang lalu ya Luga ya. Oh iya. Oh. Ya memang ya kisah-kisah begitu ya bisa saja lah orang-orang kayak Harus Luga ada gitu. Bang, karena kalau tidak ada kesaksian, maka firman Tuhan itu tidak ada yang membuktikan, jatuhnya sebagai teori doang. Betul nggak?
Ya. Usirlah setan dalam namaku, nggak pernah ada yang nyoba, nggak ada yang pernah mengalami, yang ngapain gitu loh. Makanya kita beragama, kita harus juga mengalami kuasa itu di dalam hidup kita, sehingga kita tahu mana yang benar. Nah kalau Katolik ini kan nggak ngalamin, nggak pernah ngerasain apa-apa. Yang penting kebaktian, apa kata Romo, iya turutin, membabi buta. Nah kalau Mukendi kan bukan cuma Mukendi aja, Daud Tony juga sama. Daud Tony juga pernah adu mujizat dengan Gilbert, makanya dia bertobat. Nah kesaksian itu yang perlu. Kalau kita nggak ada kesaksian, cuma teori, ngapain ya? Nah makanya orang-orang Katolik ini ya kalau nggak bertobat ya pasti ke neraka. Kalau Niko, Insinyur Niko. Ya Niko, kalau Niko kan ya memang satu gereja sama gua, dia hamba Tuhan. Berarti nggak masuk neraka ya bang kalau itu, kalau yang sama gitu kan? Ya kalau sama dengan gua ya enggak lah, kan itu kan. Tapi kan Pak Niko hamba sudah Tuhan. mengambil tanda binatang itu, Pak. Jadi gini, ketika dia mengambil tanda binatang itu sebenarnya masih Tuhan kasih dispensasi, tapi ya tetap ada hukumannya juga gitu loh. Makanya dia tidak seperti dulu, nggak sehebat dulu kan. Sekarang kan yang memegang popularitas di Indonesia ini kan sebenarnya udah gue pegang, baik dari karismatik. Memang gue nggak bikin KKR, tapi kan gue nguasain media sosial, semua debater kan gue sikat semua. Sementara mereka kan kayak Risuli Lubis kan dia cuma kan main di lapangan, main rakyat jelata. Kalau gue kan main di toko-toko intelektual yang megang kendali atas bangsa ini. Apanya doktrinnya gue patahkan. Bang Luga, kalau ini siapa bang? Siapa tuh? Calon abang kah? Nggak tahu tuh foto siapa tuh, gue juga nggak jelas sih. Lugar, saya mau nanya nih, tapi agak serius ini, bukan masalah ini cerita-cerita kayak gitu. Itu cerita zaman dulu itu gimana sih, Niko, Alex, dan pembelian saham itu waktu itu? Enggak, saya serius ini untuk ngobrol karena peristiwa udah lama itu. Ya itu gue nggak tahu pasti lah, nggak tahu pasti. Tapi tahu. Dengar-dengar aja. Iya, tapi itu yang sumber perpecahan mereka itu kali ya. Mungkin sedikit ya, tapi menurut gue sih nggak itu banget. Karena gini, kalau pendeta yang udah punya mujizat itu wajib kaya. Jadi banyak yang sirik. Namanya juga punya mujizat gitu loh. Jangan bandingkan sama pastor Katolik yang cuma asal mangap gitu loh. Udah nggak ada mujizat, cuma nakut-nakutin orang pakai baju. Nggak zaman sekarang nakut-nakutin orang pakai jubah. Janganlah, jangan. Karena begini, sebentar dulu, lu jangan belain Katolik, lama-lama gue turunin juga lo lu belain Katolik dulu dari dulu. Siap. Gini loh ya, sekarang itu yang penting itu ada kuasa, bukan karena kalau kita sudah ngomong depan-depanan, jubah itu nggak ada gunanya, karena akan yang diperhitungkan nanti apa yang keluar dari mulut lo, betul nggak? Lo pakai jubah juga kalau mulut lo juga asal-asal ngomong, lo juga ditampol orang. Waktu Iya itu dong. salah-salah ngomong jadi duit 95 juta, tanya aja sih Pe. Makanya gue udah bilang, bukannya tidak ada pengaruh dari jubah, bukannya tidak ada pengaruh dari gelar, tetapi itu tidak maksimal. Nanti kalau ketika kita sudah berbicara sama dia, nanti dia akan kelihatan begonya. Nah disitulah orang menjawab, ya ternyata jubah ini nggak jadi patokan utama. Makanya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang memakai jumbai panjang untuk menakut-nakutin orang. Ketika kita tidak punya kuasa, maka salah satu solusinya adalah jubah buat nakut-nakutin orang. Karena kalau orang udah ngeliat jubah pasti lemas, ya kan? Yang cewek juga pasti menyerahkan badannya, yang jemaat juga pasti menyerahkan duitnya. Tetapi yang nomor satu itu adalah kuasa itu, mujizat itu. Nah, karena mereka nggak punya mujizat, akhirnya mereka jualan jubah. Seperti itu. Oke, saya potong sedikit Pak Awau. Berarti tadi Bapak menyebut Pak Pendeta Risuli Lubis. Berarti Bapak setuju dengan beliau dong, karena beliau pakai mujizat tuh. Nggak membantah. Maksudnya apa? Pak Risuli Lubis, dia pasti selamat juga gitu. Risuli Lubis itu dia kan oneness, ya. Dia bikin mujizat, tapi kelasnya bukan kelas dunia. Kalau gua kan kelasnya kelas dunia, kelas internasional. Kalau dia kan masih kelas-kelas, ya lo lihat aja gerejanya masih di ruko, gimana sih? Betul Bang Nabi.
Kecuali dia misalnya bikin KKR yang hadir 3 juta, nah itu serem. Anggarannya udah lihat 5 triliun ke atas. Kalau itu kan KKR masih anggaran 200-300 juta itu. Paham kan? Oke, berarti artinya gini, abang nggak setuju lah dengan beliau gitu kan? Saya setuju dengan beliau, tapi dia di kelas bawah. Oh, kelas bawah, level, berarti ada levelnya. Iya. Halo, bro. Oke. Andi Simon juga sama. Artinya belum bisa, kalau belum bisa menghadirkan 3 juta orang ya jangan ngomong sama gua lah gitu loh. Karena kelas gua tuh di situ. Berarti Anas tuh mendapatkan kuasa juga ya bang ya? Iya dapat, tapi kelas kecil. Berarti ya sama aja gitu loh kayak abang gitu. Kalau gua kan kelas dunia bro, kelas gua tuh Zakir Naik, yang hadir harus 3 juta. Oh, Zakir Naik. Lalu Zuma jauh lah di bawah gua, gimana sih, makanya dia diam terus sama gua. Bang Nabi. Don Ditan masih kelas nasional dia. Kalau gue di internasional. Gue cocoknya itu debatnya sama Paus. Sebenarnya harus di atasnya Paus. Cocoknya gue harusnya ngobrolnya sama Donald Trump. Oh, Donald Trump. Misalnya siapa yang mau dibom, siapa yang mau dinuklir. Nah itu gue kelasnya. Iya. Tapi Donald Trump nggak berani tuh bang sama ini Vatikan. memang beda jauh ya kalau dari Gimana tuh bang muka Luga? itu aura jauh sekali. Bang Nabi on cam dulu Bang Nabi, on cam biar ini banyak yang nonton ini Bang Nabi, biar orang percaya Makanya gitu masih Bang. baru ini, kemarin HP gue hilang lagi. Waduh, masa HP Nabi rusak gimana ini? Berat. Saya juga ini HP-nya Nabi. baru kali ini bertemu Bang Luga, keren nih apanya, penyampaiannya banyak hal yang saya juga baru ngerti. Oh gitu, keren. Baru pertama. Iya dong, baru pertama masuk Bang Luga saya lihat. Berarti mujizat ini buat Timothy. Ya bisa dibilang gitulah, nggak apa-apa Pak. Pak Luga, Nabi Luga. Ya gimana? Bisa jelasin nggak Pak yang tentang debat Bapak yang tentang Adam punya anak sebelum turun ke bumi itu Pak? Jadi kalau ada yang pernah sampah. Ya, jadi si Adam itu sudah punya anak, Si Adam itu sudah punya anak sebelum dia jatuh dalam dosa. Itu gua tahu dari Jerokli. Jerokli ini adalah seorang hamba Tuhan yang dibawa Tuhan ke sorga. Siapa tuh? Siapa tadi Pak? Jerokli. Nanti koreksi kalau salah. Saya dengar Jerokli. Dari Surabaya itu Jerokli kalau nggak salah. Bisa juga, bisa jadi. Berat topiknya. Sorry. Ya, silakan Mbak Nabi Luga. Jadi memang apa itu Adam dan Hawa itu sudah punya anak sebelum dia jatuh dalam dosa. Anaknya udah ada. Lalu suatu kemudian dia makan buah pohon pengetahuan itu, akhirnya diusir. Anaknya kan nggak diusir. Anaknya itu udah beranak cucu sampai sekarang, dan itu jumlah mereka juga udah jutaan di Taman Eden. Udah punya kota, udah punya bangsa-bangsa gitu. Kayak dunia inilah. Iya. Berarti bisa dibilang mereka itu anggapannya alien gitu ya Pak? Oh, di luar bumi ini. Bukan, mereka anak Adam dan Hawa, tapi mereka belum pernah jatuh dalam dosa. Alien itu kan ciptaan manusia, ciptaannya elit global. Wah. Itu kan manusia, itu alien itu manusia yang disuntik jadi begitu. Oh, suntik vaksin itu ya Bang Nabi ya? Iya, disuntik vaksin akhirnya jadi DNA-nya dirubah menjadi DNA setengah binatang gitu. Kira-kira nih Pak, Bang menerima sudah divaksin nggak? Kami ini sudah divaksin Pak. Apa kami juga setengah binatang Pak? Apakah ada pengampunan dari Tuhan untuk itu Pak? Harus dibaptis lagi ya?
baptis. Ya. Baptis Karena teman gue juga gitu kan. Baptisnya yang gimana? Pak Selam, Luga. selam. Selam, percik. Oh, selam ya. Oke, Selam. oke. Kalau bisa dibaptis sama orang yang menolak tanda binatang juga, jangan lo dibaptis sama yang menerima juga, karena nanti Oke. nggak ada kuasanya. Jadi Berarti nanti gini kita- Bang, Pak Luga, ada berapa orang yang tidak menerima tanda setan itu, Pak? Yang Bapak kenal gitu, selain Bapak Nabi. Ada kok, kita punya jaringan kok. Jaringan kita punya di Jakarta. Gitu. Yang terkenal seperti Pak Luga ada juga, ada lagi. Ada Jeremy Cembi. Oh. Jeremy Cembi dan rombongannya. Tapi sangat sedikit Jeremy sih. Cembi itu siapa Bang Nabi? Salah satu pendeta juga di Jakarta yang nolak tanda binatang. Oh, saya kira Jeremy Teti, presenter itu dulu. Karena ada Jeremy Teti yang dari timur Iya, juga. ada Pak, saya tahu. Iya, ada beliau ada ya. Iya. Presenter ikonik, betul-betul ya. Iya, kalau nggak salah. Itu ganteng orangnya. Ya, yayasan kami menaungi semua orang yang menolak tanda binatang. Artinya kami kumpulkan semua pendeta-pendeta yang menolak tanda binatang yang juga pengajarannya juga sama. Gitu. Kalau mau dibaptis nanti daftarin aja. Kita juga bikin baptisan nanti untuk yang menolak tanda binatang dan yang udah divaksin. Oh. Berarti mengeluarkan itu nanti Pak Luga, KTA ya, kartu tanda anggota dari Betul. Oh, Iya. oke. Dari Titanium atau King of King. Yayasan kami namanya Yayasan Terang Raja Bangsa-Bangsa. Oh, Kantornya di Jakarta. ini buat Bang Luga. Pak Nadia Luga. itu. Bang Luga, Hmm. Bang Luga kan sering tuh debat sama HTD kan. Tapi kenapa Bang kayak pelengak-pelongok gitu Bang? Gak pernah ada gue pelangak-pelongok. Lo tonton yang bener dong. Goblok gimana sih lo? Kan saya lihat Bang nonton. Ya pelangak-pelongoknya di mana? Kan harus tahu dong. Ketika HTD bertanya ini, abang pelangak-pelongok nggak bisa menjawab ini. Kan harus ada jelas datanya. Jangan asal mangap mulut kau. Jawaban Abang kadang-kadang tuh keluar dari Alkitab gitu Yang di Bang. mananya bodat? Lo kadang-kadang manusia tolol sih lo. Yang di mananya? Misalnya Bang Luga, HTD bilang Tuhan nggak berkelamin. Lalu Bang Luga bilang Allah Bapa punya gender laki-laki, maka Bang Luga di situ pelangak-pelongok. Nah, di Nah, situ kalau lo Abang begitu lo ngototnya namanya di anjing situ, gila, Bang. namanya lo. Iya, Abang ngototnya di situ. Ya memang Tuhan itu laki-laki kok. Si HTD Ya, bilang Tuhan itu kejadian nggak tuh, Bang. bergender. Anjing. Sekarang gua tanya, Tuhan itu laki apa perempuan? HTD bilang tidak bergender. Terus pelangak-pelongoknya gue di mana? Lo. Kalau seandainya Tuhan itu LGBT bisa nggak tuh lu gak? Nggak bisa. Tuhan itu kudus. Hah? Berarti Pak Luga mengakui Tuhan itu kudus ya. Tuhan Itu itu karena dia suci. mencintai semuanya ya Pak. Tuhan itu Awal. suci. Iyalah. Mencintai semuanya. Tuhan LGBT-nya. Ya berarti dia harus bisa ke kemana-mana itu lu gak mestinya. LGBT itu. Tuhan itu laki-laki. HTD bilang Tuhan nggak bergender. Islam bilang Tuhan tidak bergender. Kalau ada Tuhan yang bilang bergender, berarti ya udah. Berarti nggak adil dong, nggak ada Tuhan perempuan. Gimana sih? Tuhan perempuannya Roh Kudus. Ya. Beda fisik dong ya. Bentar ya. Menarik. Iya, Ya itu tadi Apa Pak. yang menarik? Ini penjelasannya Pak, jadi menarik nih, agak menarik. Pak Sobi Soda, silakan Pak Sobi Soda. Tadi kayaknya mau menyampaikan, silakan. Bang Luga nggak pelengak-pelongok ya Bang? Apa? Luga nggak pelengak-pelongok sama HTD gitu. Loh, kan dibilang Tuhan tidak bergender. Gue bilang Tuhan laki-laki. Ketika gue bilang Tuhan laki-laki, kata si anjing rabies ini bilangnya gue pelangak-pelongok. Itu pelangak-pelongoknya di mana sih, gembel? Berarti kan enggak kan? Berarti yang benar itu Tuhan bergender. Betul? Itu harus ada datanya. Kecuali gue bilang
Baru itu gue pelangak-pelangak. Ini Tuhan bilang laki kok. Roh Kudus perempuan. Iya kan abang tuh HTD, main keroyokan ngapain? tuh bang. Abang berdua HTD cuma sendiri tuh. Kan abang ini nabi kan. Masa main keroyokan? Malah pelengak-pelongok lagi. Ini anak udah anjing, udah dari tadi gue jelasin gak ngerti juga si tolol ini. Udah dari tadi gue Rahmat, jelasin. ini ada yang tanya. Bodat ini memang. Apa? Ini Silakan, Bang ya. Nabi ini minum kopi hitam apa minum susu? Hah? Ini ada yang tanya, minum kopi hitam apa minum susu? Kalau Bang Nabi. Aduh, nanyanya yang baik-baik aja. Sekarang kita lagi mau belajar, jangan dulu nanya bercanda-bercanda. Aku aja yang nanya Pak Nabi Luga supaya kita Iya. dapat topik. Jadi dari pengajaran Pak Nabi Luga, perpuluhan itu ada wajib atau enggak? Wajib. Wajib ya. Tapi ada yang bilang nggak wajib gimana Pak? Karena sudah digenapi. Jadi gini, perpuluhan itu kan itu ibarat kata mesin dari suatu kerajaan. Kalau nggak ada mesinnya, berarti kerajaan nggak bakal jalan. Tuhan sudah membuat seluruh jemaat itu punya bisnis. Iya kan? Pengusaha, dagang, jadi konglomerat. Nah, ada satu jenis manusia yang tidak diperbolehkan Tuhan berbisnis atau jualan atau kerja. Itulah yang disebut dengan suku Lewi. Suku Lewi ini adalah gambaran daripada pendeta. Suku Lewi ini adalah gambaran dari hamba-hamba Tuhan. Jadi mereka itu hidup dari persepuluhan. Kalau lo meniadakan persepuluhan, ya sama juga dengan lo matiin mereka. Ketika lo matiin mereka, ya berarti kerajaan Tuhan hancur. Ya dong. Mata pencarian mereka lo tutup. Iya kan? Iya, tapi kalau yang di narasi banyak pendeta kan dibilangnya perpuluhan itu sudah tidak terlalu diwajibkan lagi karena sudah digenapi Kristus gitu. Ketika disalib, Yesus berkata, "Aku datang bukan meniadakan hukum Taurat. Lebih mudah satu langit dan bumi lenyap daripada satu titik pun dari hukum Taurat batal." Jadi nggak ada yang dibatalin, tapi digenapin. Digenapin artinya dengan adanya Yesus, ya berarti persepuluhan itu harus lebih dahsyat lagi, bukannya lo tiadakan. Tapi kan pendeta-pendeta anjing ini kan sengaja dibilang, oh nggak ada lagi karena Yesus sudah mati. Itu tipu itu. Makanya semua gereja yang nggak berpeluang kan gembel. Katolik, Protestan, kan gereja miskin semua itu. Abraham aja yang bukan orang Lewi aja bayar Katolik, puluhan. Protestan miskin ya bang. Emang miskin Masuklah kok. gitu ya. Sekarang gue tanya, oligarki 9 naga, 1.700 pengusaha terkaya di Indonesia, banyak kan orang Cina, itu ada di mana? Itu ada di karismatik, di GBI. Mana mau dia di mana? Di Protestan. Oke, jadi Protestan tuh biasanya gereja suku, gereja Ambon Maluku. Ya mana mau orang Cina masuk situ? Gereja Batak, siapa yang Cina mau masuk situ? Harusnya lo bikin gereja, jangan gereja kesukuan supaya suku-suku lain bisa masuk. Akhirnya orang-orang susah lah yang di situ. Tapi sorry bang, kalau Katolik kan nggak kesukuan. Kalau Katolik bang nggak kesukuan. Maksudnya Gereja Katolik umumnya. gereja Katolik tidak kesukuan. Orang terkaya di Indonesia juga ada yang di Katolik, si Michael Budi Hartono. Tapi karena tidak ada sistem perpuluhan, maka gereja Katolik tidak bisa berbuat banyak, hanya terima sedekah dari orang-orang konglomerat itu. Makanya orang Katolik itu kan gerejanya bagus tapi dikit. Kalau orang karismatik enggak, gerejanya di hotel tapi ribuan gitu loh. Gereja Katolik itu bagus gedungnya aja yang bagus, tapi sedikit. Kalau di Sentul itu gimana? Sentul
berapa miliar itu Sentul? Sentul itu kapasitas 20.000 seat. Masih dipakai betane itu. Kalau Katolik duitnya banyak, ya, memurtadkan Indonesia ini kecil. Kalau duitnya banyak, tapi faktanya enggak. Faktanya duitnya enggak ada, makanya nggak bisa murtadin Indonesia. Nah, yang sanggup memurtadkan Indonesia itu cuma karismatik. Cuma karismatik ini lagi koordinasi. Siapa dana yang harus dikucurin? Ke Edis kah atau ke Luga? Nah, si Edis dikasih 2 miliar aja udah ribut, sudah berantem. Jadi makanya konglomerat ini lagi ngebidik gua. Ini kayaknya cocoknya di Yayasan Terang Raja Bangsa-Bangsa ini. Makanya Tuhan bilang sama gua itu akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Paham nggak? Kucing. Kalau koruptor itu Kristen apa, lu gak? Kalau koruptor, Kristen apa? Koruptor ini bisa dibilang salah, bisa dibilang benar. Karena kadang-kadang ada juga Tuhan izinkan koruptor supaya duitnya itu tidak dimakan koruptor yang lain. Karena ada juga koruptor yang memang dia ingin mengejar koruptor karena dia juga pengen makan duit. Jadi sama-sama koruptor. Jadi lebih baik koruptor yang memang tujuannya nanti yang ujung-ujungnya bertobat, diberikan dana itu kepada Nabi Luga, kira-kira begitu.